Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Wong melarat ora yo dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat tulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Yo gak ono toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ono pabrik ra napa? Sugih. Enggak gak ono toko gedhe ra napa? Melarat ngel-ngel napa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat, carane ngridu. Dengan segala tipu daya, ya, dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat, sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri, cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri cek iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban. Mergo luwih napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami. Iku pintere setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane solihun tok solihati, paham nggih? Kang solikun untuk nama Kang solikun. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Sesuai alasane pacarku apik ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Lho ya padha sing lanang ya bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pintere setan. Lah ya artinya kan setan pinter, tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupane kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya ora? Mau. Iku paling angel bedakno ning ngoten niku. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqo napa bil batil. Dari segi milih santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dina kiamat. Paham? Lha cenang. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pon akhirnya pacaran, satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong kathokan cekak.
Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ono urutan berikutnya iku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Wah kata. Lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Tenggene kehidupan sosial ki ngoten. Wong niku ngendikane Kanjeng Nabi, nek kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh wong niku ngendikane Kanjeng Nabi, nek kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim? Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan nih kiai sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe marsine kok telu, duwe akeh. Omahe mewah. Aku ngiyai puluhan tahun, mangane kangelan. Pangeran adil tara adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon, sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nek butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pintere setan kevulgaran. Wong soleh kok langsung dolan ning lonte ora kevul. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasil. Mulane anggere kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe sing ora kena dino donya tok, wong omahe beg donya. Harga beg mobil pancen rezeki lho ya ta wong nek wae sugih kiai lagi napa? Sugih. Nah kok sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa enggak enu napa? Menyalip ditikungan. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki kowe Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah sholat keliru ae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi bener salate malah repot ben sing alim ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji ku apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ku ya sopan santun, wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepira, nglarakno wong pirang-pirang. Pelepah, plepuk, pokoknya wong Islam ora tau kaji pendek rugi. Mergo dekne saiki kelar kaji. Lalu kalau baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah ku apik. Lah aku di dhuwit ibadahku umroh, lagi ra di dhuwit ibadah sabar. Pokoknya padha apik. Lah aku wong alim kan malah grudak-gruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Itu tak kok. Lah Mekah ya Ka'bah nggo ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah salat. Wong salat ya ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng Ka'bah. Dadi sing haji mek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno
kiblat. Ya sama. Malah kowe nak seneng kaji dosa, aduk nyaur utang sik tak ngandani. Mergo kowe wong melarat. Aduk nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iku sing disebut faqihun alim napa? Tengene alalan niku. Faqihun alimun mutawarridu asaddu ala syaitani min alfi napa? Abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Itu tadi. Haji ku apik. Ibarat iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong tilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Umbar kaji malah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nak wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji. Kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah, darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat, cung amen dolaran HP wae, aduk nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Oke, muga ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kalau ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini ucap sopan. Nah, sepodo pintere kan iso jadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim timbang napa? Santri. Biasanya yang politik sing mesti cepet jadi rival napa? Politik. Beda jago, beda padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai tidak. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Partai. Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat mundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya, bahwa kita, makanya Allah itu kalau ngandani kawulan itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tubiu sedaqatikum bil manni wal adza. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nasa wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap gak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak nyengsakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoknya wong Islam nak orang yang Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi.
Nah, ibadah bentuknya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji, yang nggak punya uang ya sabar. Kalau tak cerita, kalau niku ditakdir duit nanti umroh, misalnya jenengan ditakdir duit nanti haji. Iku cara kula duit aja. Paling banter haji 30 juta, haji plus paling banter 1 juta itu uang kecil. Kue kelangan duit 1 juta itu lali gampang. Tapi nak kue ditakdir samangan jadi kaum buruh. Jadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandara. Ridho iku angel, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 1 juta ilang. Ridho Gusti, wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, ngene ngomah aja ana dik 40 juta, cek di karangan sing senilai 200 juta. Nah, tapi nak misalnya sing tukang cleaning service takoki, kowe ridho sak urip-urip pun tak gawe melarat. Mangan omahe kok kerja cleaning service. Iku sekali dijawab, kula ridho Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat. Dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 duwe dhuwit induk 100.000. Kowe duwe induk 100.000 kelangan 20.000 ra ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Jadi ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. PPP ngalim dewak-dewakno ngalim. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham ya, mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi. Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qada napa? Allah. Lalu kula nu eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditoto gara-gara buri wong kudu nata sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bendina kok tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa tersiksanya secara psikologis? Kayak apa? Jadi perlu kula taraken. Mulane bahasa budak, bahasa abdun di dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengke ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendika Allah. Iku ra bakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdul.
Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi cilike ape mangan ae mburuh tiyang. Mburuh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara, melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buron. Kelare mangan dadi buron. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali Kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Mau ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk Kiai Hurduk iki salat istisqa ora ana sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dialang-alangi larane ra karuan. Tapi gara-gara dene budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan salat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikan itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik, terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul, lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wedhus. Wong tukangan wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan, ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bela melarat itu adil. Wong kula ya rapati melarat, ya tau melarat. Jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya saiki rapati napa melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu cah bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah. Ranting bantah cabang, paham ya? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gitu, abdul. Hanya kau. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede.
Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta. Dalam hal itu benar mana? Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mpun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluka donga. Jaluka napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon njaluk donga. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terus jare Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene, bocah itu tahu kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham, kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu masuk wali humul, cara bahasa niku wali mastur. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Selagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sodakoh BLT sa Indonesia kesodakohan kabeh. Padahal mau bagi tok raweke. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita itu iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasud malah drengki. Wis kere drengki hasud. Akhirnya sing kere di dosa hasud drengki, sing gede di dosa sombong. Menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, dek umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10, terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar, iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nggak saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih. Andai kan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah.
bukan abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ana sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturakan. Sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua. Pokoknya kalau mereka soleh orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah gak ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggine ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman alaikum anfusakum sing penting awam dhewe atur jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa, umpama bupatine fasik itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku pereng, ambek anak pereng. Mbak bupati ini soleh, kue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Faham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo pereng, sing wedok kereng, ambek sing lanang kereng. Bojo kereng teng Jawa mesti dua-duanya tuh. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nak kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok wae anggere imam sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Idza tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kon delok wong gede. Sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis hasil wong cilik ae kok. Sehingga ini ya tidak sambung. Si iki di penyakit tomak, si iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukmin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring.
Ana wong ning puskesmas, gane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggalnya tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku dhuwit adol bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kei sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Mboten saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalah. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku sering ditamoni tiyang ujak bakal sono liur berat ya sing padha. Sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memeneh kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, alam yajidka timan fa'awa, wa wajadaka dholan fa'ada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu ojo sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal fatar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin njaluk. Wa atimul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah napa aqobah iku raqobah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno misalnya ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak berutang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang untuk anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian pengeluaran maksimal sekian saya harus sekian itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar bar nosa atau bar ngojek badhe 20.000 butuh wis 20.000 lho iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000 iku kan pelanggaran aturan ekonomi tapi dia baik cara Allah mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit.
Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo. Dadi wong utang kowe iku wani. Nah, nek utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane kena dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat. Wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal ya nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe nglamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa akalathu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukumnya sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang kemis ilang ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus saya sanggup. Wong kula mau kuburan ya sanggup. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqabah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih. Itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangon riyen. Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti mulai tertarik ngomong capresnya sopo, cawapresnya sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku telung wulan pisan. Apa wong kuat mangan telung wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial, ana ponakan ra iso mangan Pak D ne ngekek beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate donya rusak nek wa ijabi kulli dhira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan
konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur ngono ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane melayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terone puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lane kowe kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadzun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Le. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangaken. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ketara juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab niku jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken, setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham ya? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya gitu dibodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak kelihatan apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetero ning bidan, sing di dhuwit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogoro RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Ndelok raine wis kumuh ra wis tanda miskin kok. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kalau ya terkenal wong saenake malah bangga.
Kalau tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar benak kalau dijegat tiang. Gus, kalau ingin mau ayat itu gak pati paham, Gus sampean terang. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa nak badhe teng sarang mulang. Ngene Pak Ben Dobel ngumbal ketemu tiang. Kok wingi niku Gus wonten musyawarah apa Gus mau ketemu jenengan tak tangkel. Nomor iki gak apa-apa. Gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik itu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepat-cepatnya bank jadi 15 menit itu takok BPKB, takok macam-macam. Jadi 15 menit cepet, tapi tongko orang ngerti 15 menit, 2 menit cair tes. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang terus disaur, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai itu, makanya buat nodai ya rusak kabeh. Paham gini? Ini penting kalau aturakan. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godok. Mergo sing melarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan artinya, wes aku itu madhep pangeran. Ilah itu menuju, ya. Ilah itu wes aku nak kepengen mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok kodare pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gede sandal arep ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luwih elek dibandingane ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radhiyatam marti. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa hanya dengan Allah. Dikai rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi dikai rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong, wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Mulane kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kowe nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu to ora takok wis dimaksud piye? Nek ora takok wis dimaksud ya kepengin ora takok, ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku kok gak takok. Ya maksudnya kepengin kok gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ra mungkin to. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggap bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk duit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk duit kowe, artinya nganggep kowe cek bojo
bojo. Mau berpikir positif apa susah ae. Nek bojomu amu, piye to Pak ora tau mbok kei dhuwit. Cek apike Dik. Wis aku wis suwere ora tau iso ngekeki jek mbok percaya jek iso ngekeki. Cek saleh kowe. Kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe, saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora. Yo ora njaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak tang. Ya wis tak njaluk tanggaku. Njaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiyatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Iku lho balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae. Tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Dari ilmu hakikat setan tu mindilu hadhihi dar. Iku kaya lak. Cara napa iwak niku kaya iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad dar. Setan mau kaya tisu. Kaya napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindilu hadhihi dar. Wong setan ya goblok. Jadi ilmu hakikat setan ya napa? Setan bintune kan ngene. Ketika dekne ngajakno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi. Wala tajidu aktsarahum napa? Syakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih pun Gusti. Nyongkone karep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan bento. Mergo dhekne iku kok gawe tager kok ngarep nguri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut mek Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu. Yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam, setan bento. Setan bento. Mulan dekne ngenes nganti saiki dekne sadar bentone niku. Paham ya? Mulane Sayyidina Umar nate. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngeten. Wong ra wong ayu kan syahwat, nggih birahi. Saya rondo ayu syahwat, ra wong ayu syahwat. Syahwat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, "Ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan syahwat. Apa cara jenengan tuh syahwat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Syahwat." Jawab Umar kuwi wong goblok. Ya ben tetap syahwat. Sing haram kan zina, syahwat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah nek kira syahwat ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena tidak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe syahwat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe syahwat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku syahwat, dadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono syahwat. Artinya perangkat syahwat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat, setan mindilu hadad. Justru karena kita syahwat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek kira syahwat ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono syahwat. Lane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata haqqaqa sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang ya. Setan itu gampang kalah-kalahan iki. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo dekne bertaut ambek dhuwur mbek ngisor. Ngene iku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak.
Mulane cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih can nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi ku cara kok dah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko nggo wanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepen roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepen roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepen ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepen ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal Melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak Melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki. Bareng Nabi Yusuf berhasil menghindari sinten? Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Langsung untuk status innahu min ibadinal mukhlasin. Modal Melayu, modal apa? Melayu. Modal Melayu. Artinya gara-gara punya nafsu dekne pengen ngrasakno Zulaikha, tapi dekne mengendalikan nafsunya bisa lari dadi nabi. Mulane ketika Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. Iku ana sing modal mu wa rajulun da'adu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Ana wong sing sampeyan ning ora-ora masar untuk iyup-iyupan sing wong liya rantuk. Yaiku wong 7. Termasuk wong sing tau dijak selingkuh terus muni ini akha. Ya modal gak gelem iso dadi wali. Kita tahajud 10 tahun terus mesti dadi wali. Tina agak gelem selingkuh pisan dadi wali. Modal karena apa? Punya nafsu. Justru karena punya nafsu saat mengendalikan langsung tong. Nah mulane setan nangis, anggere ana Bani Adam nangis. Kowe duwe nafsu iso tobat, kowe iso salah iso tobat. Nah aku wis ora iso tobat. Mulane kula nate cerita teng kaji niki setan wis entek ngamek oleh kepengin tobat karo pengiran. Nabi Ibrahim nate dipethuki gak sanggup. Nggih, Nabi Nuh mboten sanggup. Terus terakhir Nabi Musa sing sanggup ngajakno proposal tobaté napa? Setan. Mergo setan menes, ndekne ku keyak-keyok. Akhirnya diajak nane pangeran, yo jare Allah kowe iso tobat. Syaratnya apa? Kowe kon sujud ning kuburane ada. Setan umat setan. Terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora geduga sujud, apa meneh saiki mati. Faham ini perlu kula aturaken. Jadi inna ibadi laisa laka alaihim napa sultan. Orang sing ngrasa ngerasa kawula itu sekarang juga, detik ini juga. Jadi misalnya sampean ngerasa ibadah, wah muga aku sugih ngono iso sedekah. Keliru sampean. Nak sampean lagi melarat ra iso sedekah ora usah ngeluh ngono. Wong ganjaran kula jenengan ganjar kula melarat ibadah kula sakniki nggih sabar, ridho mek kodok kodare jeneng. Malah keliru kowe kepengen ganjaran sedekah, malah nyolong wae wong. Utawa dana negara proposal sawangane liwat kowe terus kowe sing sedekah, malah manipulasi jeneng. Ini perlu kula aturaken teng mriki sekarang itu ada fenomena itu tadi. Setan itu menggoda kita lewat kasta-kasta yang kita ciptakan, lewat hukum-hukum modern yang kita ciptakan. Kita lupa bahwa hubungan kita dengan Allah itu langsung, enggak lewat ulama, enggak lewat wali, enggak lewat siapa-siapa. Hubungan kita dengan Allah itu langsung. Bahwa memang dipandu ulama, dipandu wali itu ya, tapi hubungan kita dengan Allah itu apa? Langsung. Sehingga saat kita ketemu wong minta-minta, ya khitabi Allah fa ammasaila fala tanhar. Sehingga ketika kita ketemu wong utang dan yang diutangi ku ya khitabe Allah nak pancen penting ya utangi. Kok saiki ya akeh wong utang kepentingan sing ora mendesak ya akeh. Wong melarat kok utangi nggo modal. Padahal sing sugih dhewe ape modali proyek ora kel. Kula balik inna ibadi laisa laka alim napa sultan. Sebab itu ulama hakikat darani setan mindilu hadhihi dar.
mau dadi lap, dadi tisu. Nggih dadi lap, dadi napa? Tisu. Wow, gara-gara Nabi Yusuf terbersit kepengen selingkuh Mbak Zulaikha, kemudian dia sadar itu dari setan, lari. Gara-gara lari dia diangkat jadi nabi. Ya sami kalian tiang pitu wau, gara-gara dia diajak zina ndak mau, langsung dia jadi wali. Termasuk wong sing diyupi-yupi pangeran yaumalladzillah napa? Terus wonten malih teng hadis sahih ben sampean tambah yakin mbek ajaran kula masalah ngadepi setan. Teng hadis sahih wonten tiyang sing terjebak dalam gua. Dia terjebak dalam apa? Gua. Tiga-tiganya tawassul bisolihil a'mal nggih. Niki teng hadis sahih bisolihil a'mal. Sing sitok nu modale gara-gara selingkuh ra sida niku tok. Dekne duwe misanan ayune ra karuan. Dirayu ora tau gelem. Suatu saat si perawan sing wayu iku melarat kere, ra kelar mangan wong tuane lara, walhasil kere. Isane makan nak yo tulung canom iku. Padahal canom iku golek ngenteni momen iku. Bolak-balik ape dituku ora gelem. Ditulung dijak selingkuh ya ora. Saking saleh cah wedok. Bareng wong tuane lara ndekne dhewe darurat walhasil butuh utang sekian dirham. Nggih sekian apa? Dirham. Ya ndekne pancen hidung belang. Iya gelem tapi syaratnya gelem. Dadi tak utangi to. Dadi aku gelem tapi syaratnya iki kudu saking darurate canom iku akhire gelem. Cah wedok iku gadis itu akhirnya mau. Iya. Nggih, iya. Mergo demi nulung ibuke, nulung awake dhewe. Niku teng hadis sahih lho, hadis sahih. Falam maqa'atu baina syu'abil arba kahali rajuli. Qultu fi nafsi. Terus cah wedok mau qolat ittaqillah. Jadi bareng pun posisi kayak orang yang mau kumpul suami istri. Falam maqa'atu baina syu'abil arba. Gamane sekarek ngeblesno, ndekne dielingno sing wedok, ittaqil. Ndekne terus wedi pangeran tenanan. Melayu deh. Langsung diangkat jadi wali, modal melayu. Lho boten artinya setan kayak apa ngenese godho wis tok kono ape finish, sekali batal iki diangkat jadi wali. Lha niku pas ndekne teng jero gua terjebak kan ngoten tendungane. Ya Allah, jika saat itu saya lari dari selingkuh karena takut engkau, maka ringankan beban saya. Fan farojat furjatun, akhirnya diparingi kejem. Nah soleh kita kan soleh kaya tahajud, poso kan urung teruji soleh wong gelem. Nah wong gelem ke melayu mbok terusno kan urung teruji to. Paham? Kayak kita ada korupsi, apa teruji nak ana dhuwit sak kotak ra korupsi. Pemene dhuwit gedhe, dhuwit masjid kadang ke korupsi. Iku nunjukno bahwa teorinya ilmu tasawuf benar, bahwa ngadepi setan itu gampang. Karena saat kamu bisa mengendalikan nafsu, itu ganjaran itu double-double. Ya mau kayak canem mau gara-gara mpun siap zina, mpun karek nglakoni zina, dialah itu termasuk wong sing langsung fi dzillihi yaumalladzilla napa illa. Mun terus kula terusaken sing masalah sosial ya. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtahu min fadli innahu kana bikum rahimah. Terus aktivitas setan sing godho kita niku kita dilatih bertauhid setiap saat, bahkan saat teng hukum-hukum sosial ekonomi biasa. Misalnya ngeten nih, Rabbukum utai pangeran sira kabeh. Pangeran nggih pangeran zat sing wajibil wujud. Senajan to kita numpak perahu, numpak kijang, kita numpak pesawat, kita yakin sing mari aku iso numpak pesawat itu Allah. Sing mari iso ngatur perahu mbek laute nggih napa? Allah. Sing iso ngatur iki kabeh Allah. Jadi Quran juga ngajarkan bahwa dalam masalah sosial ekonomi kita ijek eling Rabbukum bahwa semua ini faktor Rabbukum. Kula gadah contoh misalnya sampean numpak kijang, numpak pesawat. Itu kan kita diajari berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah jenengan maha suci sing iso ngatur pesawat, ngatur mobil. Hanya gara-gara modal muni subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tauhid jaga. Tauhid kita terjaga. Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean ora rasane dadi wong kota utawa wong nasionalis, nembe krasa. Misalnya sampean wong teknis. Wah wong Jepang hebat tenan, gawe mobil canggih ngene. Suwayang wong Islam buentu-bentu. Numpak kijang kok ambek ngenyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat.
Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngaku yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin Kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pangeran. Iku sing gawe wong Jepang malah paham nggih? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan itu pinter cara nggodha sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang, tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi. Artinya interaksi hatine sampean kan ambek makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup ora iso ngelem Allah Subhanahu wa taala. Paham ngene Mas? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, pangeran sing ngatur segara. Pangeran sing iso ngatur pesawat iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0,% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0 sekian persen dia, wong teknologi itu mau koyok dakon. Koyok nopo? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing gawe pesawat. Aku canggih, periksa gawe pesawat. Sing mbok gawe ku apa? Ya wesi tak rangkai ae wesine sapa? Misalnya pangeran takon. Wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangkai, ora aku takok wesine sapa sih, wong ngrangkaine sih. Ya wes cara pangeran, ya wesiku. Lah tapi sing ngrangkai aku nganggo tangane sapa? Tangan gue sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udaraku jare pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iku mbok tenan mbok ora. Nah anak pangeran final utek lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakhkhara lana itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Paham nggih? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukum walladzi yusilakumul fulka itu yang ngawal tauhid kita. Ora kok rutinitas waca-waca niku. Nah, kula malah jarang maca, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik ayat ini ditulis sausé bakas setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada kowe bertaut mbek makhluk, setan duwe ruang. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak Kijang. Gaweane wong Jepang, Jepang pinter-pinter, wong Indonesia pinter-pinter. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Wah, akhirnya dosa tok, dosa grem. Dekne tetep raja di wong Jepang, dia dosa gremang. Niki alamnya dadi niki apa nggih pesan kula pokoke nganggep setan itu biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngeten mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Nggih pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti di bojo judes ku dosane apa ya ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nek judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan itu gampang, mau ngandel kula gampang. Asal kita perasaan abdiyah, perasaan ngerasa ubudiyah, ngerasa kawulane sinten Gusti Allah. Ada sampeyan transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau di tangga jahat, salahku apa kok dek nabi aku gedeng. Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kowe kontrak mbek makhluk. Coba kalau kamu kontrak mbek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek muni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi mbek Allah, ya Allah. Kok bojoku kula judes kaya ngene apa? Nak saene jenengan tambani nggih tambani, nak saene ilang nggih kersane apa? Hilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontrak ambek sinten? Allah. Lah setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontrake mbek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu tidak harus kematian. Setiap ada masalah dia bilang inna lillahi kabeh wa Allah. Iku setan paling nyoro.
Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplik mati uplik. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillahi wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innaha misbahun. Terus kullama asa al mukmin bahwa musi biasa. Kulo tak latih tenan tauhid. Ya makanya teng mriki bar cipta setan diwarai. Secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusji lakumul. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan kemarin
ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma izzil Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Said Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Said Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Said Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang.
Ya bagus kalau gak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya gak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu gak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu di enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhassar tawasian kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan
Ampun, orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, nggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan, la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca, la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, oh itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa.
Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Dan mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang.
Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunahul begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir masa itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad, saya baca supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda
pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab Madaih, Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa asli ummata Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN. Andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa
aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamani harabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad angkat kepala kamu minta apa saya turutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti su'ul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu, kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan, orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat
ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.